jadi Azmi kan lagi ikut kegiatan calon guru penggerak nih Pak. Nah kami itu ada tugas nih Pak, tugas tentang menanyakan kepada kepala sekolah tentang keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak selama ini di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya terkait dengan permasalahan dilema etika. Jadi hasil wawancara ini nanti tujuannya untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang kedudukannya sama-sama benar, seperti itu Pak. Jadi saya di sini akan menanyakan ke Bapak beberapa pertanyaan Pak ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimanakah Bapak selaku kepala sekolah di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Coba jawab pastinya. Ya. Jadi kalau selama ini kalau kita menghadapi masalah-masalah tentang dilema etika, itu yang pertama saya kan berkoordinasi dulu dengan guru, wakil, guru dan sebagainya terhadap kasus itu. Jadi kita juga akan lihat kasus itu, kita teliti dulu siapa-siapa yang terlibat di kasus itu, kemudian benar dan tidaknya kita teliti dulu, sehingga dalam mengambil keputusan itu kita sesuai dengan, pertama kita punya peraturan sekolah dan mudah-mudahan ya hasilnya sesuai dengan keputusan bersama. Jadi di dalam identifikasi kasusnya ada langkah-langkah dan prosedurnya Pak ya. Selanjutnya Pak, di dalam mengambil keputusan terutama di SMP ini Pak, kasus-kasus apakah di mana yang ada dua kepentingan sama-sama benar yang mengandung nilai keputusan Pak? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Kalau seandainya keputusan itu sama-sama benar nilai kebajikannya Pak? Kalau kita mengambil keputusan misalnya ada dua hal yang sama-sama benar dan positif, tentu saja kita mengalami posisi dilema ya, timbang. Tetapi kita harus pertimbangkan bersama guru-guru kemanfaatannya. Jadi jangan sampai dua hal yang kita hadapkan itu ada yang dirugikan. Ya, jadi kalau bisa tetap kita ikutin musyawarah, kemudian sehingga bisa bermanfaat semuanya. Dilihat kebermanfaatannya Pak ya. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Langkah-langkah prosedurnya yang pertama ya kita mengumpulkan data dulu, data fakta, kemudian kita musyawarahkan dengan guru, dengan tim di sekolah. Jadi intinya tidak bisa saya putuskan sendiri dalam hal ini. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya yang paling efektif ya jelas koordinasi. Saya harus selalu koordinasi dengan pihak sekolah. Koordinasinya. Selanjutnya Pak, ada nggak sih Pak, atau apa sih Pak tantangan Bapak di dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya kadang-kadang masalah itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Pada saat kita menghadapi masalah kadang-kadang ada yang terlibat masalah itu mungkin orang-orang yang ya punya power lah, jabatan di lingkungan kita, atau kadang-kadang wartawan, LSM, itu yang kadang-kadang membuat dilema kita. Harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah fakta atau tatkala atau jadwal Pak? Jadi dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus, Bapak ini memiliki jadwal tertentukah? Atau Bapak menyelesaikan permasalahan ini langsung di tempat? Atau ada jadwal tertentu dan bentuk prosedur seperti apa Pak yang dijalankan Pak? Kasus itu kan tidak muncul setiap saat. Artinya kasus kan tidak terjadwal
sehingga dalam menyelesaikan masalah setiap kasus kan pertama yang harus kita lihat, kita tidak ada punya jadwal misalnya harus selesai dalam sebulan. Pertama yang kita lihat adalah tingkat permasalahannya, berat atau ringan, kemudian segera atau tidak segera. Artinya kalau itu berat dan sebagainya ya kita perlu penanganan secara serius. Tahapannya ya kita kumpulkan data tadi, fakta, kemudian bermusyawarah berkoordinasi dengan tim, sehingga masalah yang harus selesai ya selesai dengan hasil yang baik. Jadi untuk menyelesaikan permasalahannya dilihat tingkat kasusnya Pak ya. Tidak ada jadwal khusus. Oh iya Pak, seperti itu. Selanjutnya Pak, ada nggak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap kasus dilema etika ini Pak? Ya faktor yang saya anggap mempermudah ya satu koordinasi dan komunikasi. Kalau di sekolah kan ada dulu ada waka, ada PK. Kalau masalah itu agak merembet keluar ada komite. Mungkin itu ya selama ini lebih cepat menyelesaikan masalah. Dari semua hal Pak yang Bapak sudah sampaikan tadi terkait penyelesaian kasus-kasus dilema etika dan atau rujukan moral, pembelajaran apa nih Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu yang jelas bahwa kita harus selalu koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak. Karena bagaimanapun juga menghadapi masalah dan menyelesaikan sendiri berbeda. Dengan koordinasi komunikasi kita lebih cepat. Ya, koordinasinya di sekolah dengan guru dan Ya. Baik Pak, mungkin seperti itu Pak yang bisa Azmi diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya, maaf sudah mengganggu Pak ya. mudah-mudahan ya program ini selesai, Pak Azmi bisa. Ya amin Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Pagi Pak Nasimin. Ya, selamat pagi Pak Azmi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga. Ya, alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, di sini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat Pak ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kami itu mendapatkan tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Ya. Di sini saya akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang pernah Pak Nasimin alami selaku kepala sekolah di SMPN 25 Krui Pak. Ada beberapa hal nih Pak yang mau saya tanyakan nih Pak. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolahnya Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau di SMP 25 Krui itu untuk mengidentifikasikan permasalahan atau kasus-kasus itu misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan tidak berdampak pada sekolah. Jadi atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, jadi kita harus berhati-hati dan mendiskusikan dengan baik. Jadi didiskusikan dulu dengan baik gitu. Jadi kalau kasusnya diidentifikasinya, dilihat dulu kasusnya, setelah itu didiskusikan begitu Pak ya. Terus Pak, selama ini bagaimana nih Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasusnya itu sama-sama benar dan memiliki keuntungan. Ya. Jadi kalau kasusnya juga sama-sama benar, kemudian ini harus diambil suatu keputusan, maka dalam pengambilan keputusan di SMP 25 Krui ini, saya biasanya itu mengajak beberapa orang dalam tim atau pengelola sekolah seperti waka kesiswaan, kemudian melibatkan juga bimbingan konseling dan juga komite sekolah
orang tua, istilahnya dilibatkan semuanya untuk kita diskusikan untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, jadi kalau ada keputusannya itu sama-sama benar, Bapak masih berkolaborasi ya, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Pak ya. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak Nasimin lakukan dalam pengambilan keputusan Pak? Biasanya kalau ini kan suatu hal yang rumit atau sulit untuk diambil keputusan, itu biasanya yang pertama langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan dulu informasi kita kumpulkan dulu. Setelah itu kita mengidentifikasikan, kemudian kita itu mempertimbangkan dampak positif, dampak negatifnya ke dalam satu keputusan nanti. Kemudian juga didiskusikan kembali dengan tim ya, diskusikan dengan tim. Kemudian juga ambil keputusan berdasarkan analisa tadi. Setelah kita analisa, kemudian kita ambil keputusan, yaitu kemudian yang terakhir dibuat rencana untuk tindak lanjutnya. Oke, jadi langkah-langkah prosedurnya sudah memiliki tahapan seperti itu Pak ya, dari identifikasi sampai ke penyelesaian kasusnya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak yang pernah alami Pak? Ya. Jadi yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu biasanya dari berbagai orang dalam proses keputusan dikomunikasikan dulu, dikomunikasikan, kemudian didiskusikan, kemudian baru kita ambil keputusan. Gitu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan apa nih yang Pak Nasimin pernah hadapi? Biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada saja tantangan-tantangan, baik itu dari intern maupun dari eksternal ya, atau internal. Dari eksternal biasanya itu ada tekan-tekanan, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan, itu biasanya juga itu turut serta andil sebagai tantangan saya, karena mungkin ada tekan-tekanan dari mereka gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengambil kebijakan tersebut supaya keputusan yang kita ambil tidak menyinggung perasaan mereka, dan juga puas untuk semua yang terlibat gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi tantangannya itu bisa dari internal dan bisa juga dari eksternal Pak ya. Oke Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala jadwal gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apa Bapak biasanya itu menyelesaikannya langsung di tempat, atau ada jadwal khusus di dalam menyelesaikan kasus-kasus? Terus bentuk atau prosedur seperti apa biasanya yang dijalankan Pak? Ya. Jadi biasanya kalau penyelesaian tantangan atau penyelesaian permasalahan itu kan, permasalahan biasanya kan datangnya atau munculnya tidak terencana gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan juga jadwal khususnya tidak ada, tetapi dibuat, misalnya ada satu kasus, kemudian kita buat untuk penyelesaiannya itu ya kita direncanakan, karena ini kan perlu melibatkan orang-orang atau tim, atau kita berkolaborasi. Jadi kita buat tenggang waktunya, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita mau merapatkan atau mendiskusikan permasalahan ini supaya bisa clear gitu. Ya di jadwal, cuman jadwal itu ngikutin kejadian gitu. Jadi tidak semata-mata bulan ini mau menyelesaikan ini, bulan ini kan enggak, karena permasalahan itu kan tidak munculnya tidak terencana juga, maka jadwal juga tidak direncanakan. Cuma kalau ada kasus baru direncanakan. Jadi istilahnya fleksibel lah itu ya, situasional gitu kondisinya. Jadi untuk jadwalnya itu menyesuaikan dengan kasusnya seperti itu, karena kasus memang tidak muncul di setiap waktu Pak ya. Betul. Selanjutnya Pak, ada nggak nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan Pak? Jadi faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan itu ada dukungan, baik itu dari pihak sekolah seperti dari wakil kesiswaan, kemudian dari
orang tua sendiri, kemudian juga dari BK, kemudian juga dari anaknya itu sendiri. Istilah itu ada dukungan dari baik dari eksternal ataupun internal untuk mengambil suatu keputusan. Oke. Jadi faktor internal dan eksternal tersebut juga bisa membantu ya Pak ya di dalam apa ya, mempermudah mengambil suatu keputusannya. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Jadi dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini, saya belajar bahwa keterbukaan dan transparan ini dalam mengambil suatu keputusan itu sangatlah penting. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan itu secara terbuka, transparan, mudah-mudahan semua yang terlibat itu merasa puas dan tidak ada permasalahan lagi. Gitu. Oke, jadi pengalaman ininya ini Pak ya, keterbukaan dan transparansi ya. Iya. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Nasimin ini Pak ya. Ya sama-sama. Mudah-mudahan juga untuk yang Pak Asmi lancar. Amin. Cepat selesai dengan hasil yang bagus. Amin Pak. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. Saya pamit Pak. Yuk.